Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji mari kita curah limpahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan nikmatnya kita dapat bertemu walaupun di dalam video. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Ramadhani dengan nomor NIM 12513201111 dari kelas 2E program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Salah satunya ialah bayan tasyri'i. Apa sih itu bayan at-tasyri'? Bayan sendiri menurut bahasa ialah penjelas atau menerangkan, sedangkan at-tasyri' berasal dari kata syara'a yang artinya menetapkan hukum atau membuat syariat. Yang dapat kita artikan bahwasanya bayan at-tasyri' ini ialah menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW menetapkan hukum tersebut. Namun hukum tersebut tidak semata-mata hanya dari diri Rasulullah SAW, melainkan atas perintah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Quran surah An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan tidaklah ucapannya itu menurutnya, tidak lain itu adalah wahyu yang diturunkan untuknya. Nah, kita dapat mengambil contoh mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara khusus. Nah, seperti halnya ayat yang menerangkan tentang zakat itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Al-ayah, yang artinya ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Di situ di ayat tersebut hanya menjelaskan bahwasannya kita disuruh untuk menunaikan zakat. Tidak ada khusus ketentuan khusus kita untuk kita melakukan zakat apa. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 juga ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di situ ada potongan ayat wa atuz zakata, yang artinya itu tunaikanlah zakat. Di ayat tersebut juga tidak dijelaskan bahwasanya kita harus menunaikan zakat apa. Di situ hanya diterangkan secara global bahwasanya kita harus menunaikan zakat. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, an Rasulullah SAW farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rawahu Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan untuk kalian menunaikan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma dan 1 sak gandum, dan baik itu merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya kita harus menunaikan zakat fitrah, tetapi di Al-Quran mengenai zakat fitrah ini tidak dijelaskan secara khusus. Di Al-Quran ini hanya dijelaskan bahwasanya kita diharuskan untuk menunaikan zakat. Oleh
Oleh karena itu, zakat fitrah ini hukumnya itu dari hadis, yang artinya hadis ini memiliki tempat tertinggi setelah Al-Quran, hukum tertinggi setelah Al-Quran, seperti itu. Jadi fungsi bayan at-tasyri' ini ialah sebagai penetap hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.